Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sebelumnya apa kabar nih semuanya? Semoga dalam masa pandemi COVID-19 ini kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja pada video kali ini izinkan kami untuk memaparkan materi mengenai materialitas dan risiko audit. Mari kita simak videonya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Lestari dari jurusan Akuntansi Syariah kelas 5A. Pada video kali ini saya tidak sendirian, tetapi saya ditemani oleh rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Lara Sulantika dari kelas Akuntansi Syariah 5A. Pada video kali ini, kami akan memaparkan mengenai materialitas dan risiko audit. Oke, langsung saja kita simak videonya. Materi pembahasan yang pertama yaitu materialitas, yang kedua pertimbangan materialitas oleh auditor, yang ketiga risiko audit, yang keempat tipe risiko dalam audit, dan yang kelima yaitu komponen risiko audit. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian materialitas. Ada beberapa definisi tentang materialitas. Yang pertama, yaitu menurut IAI, dalam SPAP mendefinisikan materialitas sebagai besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dimana dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang mungkin saja mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji. Sedangkan, menurut FASB melalui Statement of Financial Statement konsep nomor 2, mendefinisikan materialitas sebagai besarnya kealpaan dan salah saji informasi akuntansi yang di dalam lingkungan tersebut membuat kepercayaan seseorang itu menjadi berubah atau terpengaruh oleh adanya kealpaan dan salah saji tersebut. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa materialitas adalah besarnya salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi. Selain itu juga, tujuan penetapan materialitas ini yaitu bertujuan untuk membantu auditor merencanakan pengumpulan bahan bukti yang cukup. Jika auditor menetapkan jumlah yang rendah, maka lebih banyak bahan bukti yang harus dikumpulkan daripada jumlah yang tinggi. Begitupun sebaliknya. Seringkali mengubah jumlah materialitas dalam pertimbangan awal ini selama audit. Jika dilakukan, maka jumlah yang baru disebut sebagai pertimbangan yang direvisi mengenai materialitas. Selain itu juga, auditor dapat melakukan 5 langkah berikut dalam menerapkan materialitas. Yang pertama, menetapkan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan materialitas sebagai pelaksanaan. Yang ketiga, memperkirakan kesalahan penyajian dalam segmen atau akun. Yang keempat, memperkirakan keseluruhan salah saji. Dan yang kelima yaitu membandingkan keseluruhan salah saji dengan pertimbangan awal materialitas. Dari kelima langkah ini menunjukkan bahwa 2 tahap pertama dalam penerapan materialitas adalah berkaitan dengan perencanaan. Sedangkan 3 tahapan lainnya yaitu merupakan hasil dari pelaksanaan pengujian audit. Sebagaimana dikemukakan di atas, konsep materialitas ini diterapkan di dalam perencanaan pelaksanaan audit. Nah, dalam perencanaan audit, auditor itu menentukan materialitas pada 2 tingkat. Antara lain yang pertama, materialitas pada tingkat laporan keuangan, yaitu auditor menentukan materialitas pada tingkat laporan keuangan karena pendapat auditor tentang kewajaran adalah mengenai laporan keuangan secara keseluruhan dan tidak sepotong-sepotong. Laporan keuangan mengandung salah saji yang material bila berisi kekeliruan yang secara individu maupun kolektif sangat besar pengaruhnya terhadap kewajaran laporan keuangan. Ada beberapa yang mendefinisikan materialitas laporan keuangan atau financial statement materiality adalah salah saji agregat minimum
dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting untuk mencegah laporan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Yang kedua yaitu materialitas pada tingkat saldo akun. Materialitas pada tingkat saldo akun sering juga disebut dengan tolerable misstatement, yaitu materialitas yang dialokasikan dalam pertimbangan awal kepada saldo perkiraan. Salah saji yang biasanya terdapat pada akun dapat dibedakan menjadi dua, yaitu salah saji yang dikenal known statement dan kemungkinan salah saji likely misstatement. Salah saji known statement yaitu salah saji di mana auditor dapat menentukan banyaknya salah saji pada akun. Contohnya, ketika mengaudit properti, plant and equipment, auditor dapat mengidentifikasi peralatan yang diakui itu sebagai kapitalis leased, padahal seharusnya dibebankan sebagai sewa guna atau operating lease. Selanjutnya yaitu likely misstatement, dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, salah saji yang muncul dari perbedaan penilaian antara manajemen dan auditor mengenai saldo suatu akun. Contohnya yaitu perbedaan estimasi pada utang garansi detik. Dan yang kedua yaitu proyeksi salah saji berdasarkan uji sampel pada populasi yang dilakukan oleh auditor. Materi selanjutnya yaitu pertimbangan materialitas oleh auditor. Yang pertama yaitu faktor individu auditor mempunyai pengaruh terhadap tingkat keyakinan auditor mengenai keputusan materialitas. Yang kedua, faktor eksternal perusahaan. Informasi non-keuangan yang bersifat kontekstual dapat pula digunakan oleh auditor praktisi dalam menentukan materialitas. Yang ketiga, tingkat pengaruh suatu akun. Besarnya pengaruh yang diberikan suatu akun terhadap laba bersih merupakan faktor terpenting dalam menentukan besarnya tingkat materialitas audit. Yang keempat yaitu faktor kondisi kantor akuntan publik, yaitu penentuan tingkat materialitas audit dipengaruhi oleh struktur dari kantor akuntan publik yang melaksanakan penugasan audit. Pengertian risiko audit. Menurut Abdul Halim, risiko audit adalah kemungkinan adanya konsekuensi jelek atau tidak menguntungkan, rugi dan lain sebagainya. Semua orang pasti menghadapi risiko. Demikian juga auditor secara hukum dan etika profesi auditor dituntut untuk memberikan pendapat laporan keuangan atas dasar kebenaran dalam arti kewajaran. Risiko audit risk adalah risiko audit tanpa sadar tidak melakukan modifikasi pendapat sebagaimana mestinya atas laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari, tidak memodifikasi sebagaimana mestinya pendapat atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Menurut Ira Sari Pertiwi, risiko audit adalah risiko memberikan opini audit yang tidak tepat atas laporan keuangan yang disalah sajikan secara material. Tujuan audit ialah menekankan risiko audit ini ke tingkat rendah yang dapat diterima auditor. Tipe-tipe risiko audit. Tipe yang pertama yaitu adanya risiko bawaan suatu saldo akun mengandung kesalahan jika digabungkan dengan kesalahan-kesalahan pada saldo akun yang lain dapat mengakibatkan laporan keuangan salah saji material. Hal ini diakibatkan oleh adanya kesalahan yang dilakukan oleh pegawai klien dalam memproses suatu transaksi akuntansi. Tipe yang kedua yaitu adanya risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi adanya kesalahan seperti adanya risiko tipe 1 di atas. Komponen risiko audit. Di dalam komponen risiko audit ada 3 risiko. Yang pertama yaitu risiko bawaan. Inherent risk adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait.
Yang kedua yaitu risiko pengendalian. Control risk adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi ataupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur pengendalian intern perusahaan. Yang ketiga yaitu risiko deteksi. Detection risk merupakan risiko ketika auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.